Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Sebulan kita kan berpuasa, melawan lapar dahaga, kalahkan nafsu, rayuan syaitan, menjadi insan yang takwa. Oh, hati bergembira. Oh, penuh sukacita. Tarawih dan tadarus, bersujud di tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Oktaviana Putri Kriswantoro dapat hadir menyapa Anda secara langsung dalam live streaming podcast Kurma, kumpulan obrolan manis pahala berlapis. Sebelum kita masuk ke obrolan yang seru dan penuh inspirasi hari ini, saya ingin menginformasikan bahwa Anda bisa mengikuti informasi terbaru kami melalui Instagram SMKN10 Semarang Official dan VHS10 TV, serta siaran live streaming melalui kanal YouTube kami VHS10 TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh media yang Anda miliki, agar tidak ketinggalan obrolan-obrolan spesial kami di bulan suci ini. Baik, mari kita buka obrolan ini dengan membahas sebuah topik yang menarik untuk kita bahas, yaitu menjaga lisan dan etika digital di bulan Ramadan. Nah, pada edisi hari ini kita tidak sendiri. Kita bersama dengan sosok yang luar biasa. Tapi sebelum itu, kita informasikan bahwa beliau merupakan guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 10 Semarang. Siapa lagi kalau bukan Bapak Muslim Anwar SAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Oktaviana. Sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah, dengan senang hati hari ini kita bisa berjumpa di acara podcast VHS 10 TV SMK Negeri Semarang. Hari ini kita akan membahas tentang menjaga lisan dan etika digital di bulan Ramadan. Perbuatan yang kerap terabaikan namun berpengaruh pada nilai puasa kita. Pak Muslim, kalau kita ngomongin puasa, kebanyakan orang pasti fokusnya ke menahan lapar dan haus. Tapi sebenarnya yang lebih berat itu justru menjaga lisan dan sikap kita. Apalagi sekarang semuanya serba digital. Menurut Bapak, kenapa menjaga lisan dan etika di media sosial itu bisa menentukan kualitas puasa seseorang? Terima kasih Mbak Oktaviana. Jadi podcast hari ini ya tadi disampaikan oleh Mbak Oktaviana dengan tema menjaga lisan dan etika digital di bulan Ramadan ya. Jadi perlu diketahui bahwa Muslim sejati atau yang baik adalah seorang Muslim yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari selamatnya orang lain. Karena apa? Ingat, lisan itu lebih tajam ya dari fisik yang lainnya. Banyak orang yang sakit hati yang berkepanjangan tidak bisa dimaafkan karena gara-gara kata-kata yang menyakitkan orang lain. Maka kata Rasul di dalam hadisnya, kalau Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang artinya seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang bisa menyelamatkan aman, selamat lisan dan tangannya. Artinya apa? Artinya bagi kita sebagai seorang muslim, kalau kita keberadaannya menyakitkan orang lain, bahkan membuat orang lain gak aman, gak nyaman adanya kita, itu belum menjadi seorang muslim yang baik. Karena apa? Seorang muslim yang baik, kata Rasul, adalah yang membuat orang lain itu nyaman keberadaan kita, baik
bicaranya maupun yang lainnya. Sekali lagi, kualitas dalam berpuasa itu tidak hanya kita menahan lapar dan haus, tetapi ingat dalam puasa itu ada puasa yang kita raih adalah tidak hanya puasa gitu fisik yang kita tahan tidak makan makan dan menahan minum atau haus, tetapi juga kita mencari esensi daripada tujuan puasa. La'alakum tatakun. Maka puasa itu harus berkualitas. Kalau puasa yang tidak berkualitas, ya yun sewu, puasa tidak makan minum sudah puasa. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Orang yang berpuasa harus bisa menjaga seluruh anggota tubuh kita itu berpuasa. Maka puasa yang kata Imam Al-Ghazali adalah al-khawas, puasa yang istimewa itu puasa yang tidak hanya tidak makan minum, tetapi semua anggota tubuh kita itu bisa berpuasa. Lisan kita bicara yang baik, tangan kita tidak menyakitkan orang lain, mata kita bisa menjaga pandangan yang tidak baik juga. Itu namanya bahasa baru puasa lahir batin. Jadi puasa, ingat Mbak Octaviana, tidak sekedar ya tidak makan minum dari fajar sampai nanti terbenam matahari, tapi bagaimana kita dalam keseharian kita itu hidup menjadi orang yang baik, tidak menyakiti orang lain, ucapan maupun perbuatan. Makanya kita 1 bulan penuh itu oleh Allah digembleng, ya 1 bulan nanti kita puasa selesai itu ada hasilnya. Orang berpuasa sebulan penuh kok tetap aja setelah Ramadan masih suka ngerasani, suka menyakiti orang lain. Sekarang itu lebih menyakitkan ketika di medsos ya, membuat status yang menyakitkan orang lain, WA ya, atau di Facebook atau di Instagram itu kalau tayangannya, kata-katanya menyakitkan itu tidak mudah dilupakan. Kalau mulut mengucapkan, kalau dulu mulut itu mengucapkan kata ABC tidak mengenakan, mungkin lupa. Tapi kalau di WA, di Facebook itu kan tersimpan. Itu maka dalam etika berpuasa bagaimana kita bisa menjaga lisan kita, tangan kita, dan sekarang itu yang bermain bukan lisan tapi jari-jari kita. Jari telunjuk inilah meskipun kecil tapi kalau salah tulis maka bisa berdampak luar biasa bagi orang lain. Itu Mbak Octaviana. Kadang tanpa sadar, saat puasa kita bisa saja masih bergosip di grup chat, berkomentar pedas di media sosial, atau menyebarkan sesuatu yang belum benar. Padahal secara fisik kita sedang berpuasa. Nah, Bapak, sebenarnya seberapa besar dampak hal yang terlihat sepele itu bagi nilai puasa kita? Ya Mbak Octaviana, jadi kalau kita berpuasa tidak bisa menjaga lisan kita, tangan kita, itu dalam puasa itu kan ada yang namanya syarat sahnya puasa dan ada rukun puasa. Kalau kita bicara masalah rukun puasa, maka kalau rukun itu dilanggar maka akan batal. Tetapi dalam hal ini kalau kita misalkan menulis ya, mengirim status atau WA atau membicarakan orang lain, itu bukan hal yang membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Bahkan puasanya gak dapat pahala, hanya dapatnya lapar dan haus. Maka kata Rasul, berapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan ilal jual atas, itu hanya dapatnya lapar dan haus. Sehingga sekali lagi orang berpuasa itu yang dicari tidak hanya sekedar pahala, tapi bagaimana kesempurnaan dari puasa tersebut. Karena kalau kita hanya melaksanakan kewajiban puasa Ramadan sudah sah, gugur kewajiban. Tetapi kan tidak itu. Yang dilihat adalah bagaimana kita mendapatkan kesempurnaan, keutuhan daripada ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena sekali lagi berpuasa itu di bulan Ramadan tidak semua orang terpanggil. Karena Allah dalam Al-Qur'an menyebutnya ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang beriman yang dipanggil untuk ibadah puasa. Itu Mbak Octaviana. Jadi sekali lagi puasa wajib menjaga kesempurnaan daripada ibadah puasa tersebut, tidak hanya mencari pahala tapi bagaimana puasa yang berkualitas. Itulah yang kita cari.
Bapak, di media sosial seringkali orang merasa aman karena tidak bertemu langsung. Padahal kata-kata tetap tersampaikan. Menurut Bapak, apakah etika digital ini sama beratnya dengan menjaga lisan secara langsung saat berpuasa? Terima kasih. Jadi dalam eh, berpuasa kita masih menggunakan medsos. Itu tadi saya ulangi ya. Jadi bahaya atau dampak daripada penggunaan medsos itu lebih menyakitkan daripada yang langsung dengan lisan. Lisan itu diucapkan bisa hilang, tapi kalau menggunakan medsos, yaitu WA, Facebook itu kan nggak hilang, tersimpan. Maka sekali lagi kita harus menjaga etika dalam menggunakan WA, ya, dalam menggunakan Facebook atau yang lainnya, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang tentunya yang tidak baik-baik. Boleh kalian kita menggunakan medsos untuk memberikan pesan-pesan kebaikan, itu bagus. Tapi kalau hal-hal yang sekiranya menyinggung, menyakitkan orang lain, itu sungguh-sungguh sangat menyakitkan. Bicara itu bisa hilang suaranya, tetapi kalau kita menulis jari kita di WA atau di Facebook mengirim sesuatu, itu hapusnya amat susah terhapus. Jadi sekali lagi, cara kita etika dalam menggunakan medsos, dalam menggunakan sesuatu yang hubungan dengan orang lain, harus ada etika atau hati-hati, tidak boleh sembarangan. Baik, terakhir Bapak, apa pesan Pak Muslim untuk generasi muda agar selama Ramadan ini tidak hanya sibuk memperbaiki ibadah yang terlihat, tapi juga memperbaiki cara kita berbicara, baik secara langsung maupun di media sosial? Terima kasih. Jadi ini khusus semuanya untuk anakku semuanya, siswa-siswi SMK Negeri Semarang. Kita berpuasa, kita sudah dididik sebulan penuh, terutama kata dengan masalah mulut kita. Pak Muslim sering mendengar kata-kata yang tidak enak didengar. Siswa-siswa kita ini tolong setelah puasa Ramadan tidak ada kata-kata ucapan yang kotor-kotor. Biasanya kotor itu kata-kata hewan dan sebagainya, tolong dihilangkan. Biasakan mengucapkan kata-kata yang baik, misalkan subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, ya, itu dibiasakan. Ketika takjub, ya, kita bisa subhanallah, masya Allah, ya. Ketika ada sesuatu yang hilang bisa ucapkan ya innalillah atau apa, itu kata-kata yang kita biasakan setiap hari, insya Allah nanti akan menjadi pembiasaan. Jadi kata-kata yang kotor kita biasakan tiap hari terulang, itu akan menjadi kebiasaan, enteng mengucapkan hal-hal yang kotor. Ini untuk hati-hati semuanya. Mari kita setelah sebulan penuh oleh Allah dididik, digembleng agar menjadi manusia yang bertakwa. Tentunya kita bisa menjaga lisan kita, jari-jari kita, tangan kita, agar supaya semua yang kita dekat itu menjadi aman kehadiran kita. Mereka nyaman adanya kita, jangan sampai kita menjadikan masalah buat mereka. Begitu Mbak Oktaviana, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak, sehat sukses selalu. Terima kasih sama-sama juga Mbak Oktaviana, luar biasa. Wah, Sukses tidak selalu. terasa ya Sobat Podcast, waktu kita di Korma hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak atas ilmu dan inspirasi yang telah Sama-sama. disampaikan secara langsung. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk Anda yang setia menonton podcast Korma dari awal hingga akhir. Akhir kata dari saya Oktaviana Putri Kriswantoro beserta seluruh kru VHS 10 TV pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa di edisi Korma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.